Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Hari ini kita masih bab 3 mengenai fungsi. Dalam bab 3 ini terdapat 6 subtema. Yang pertama, memahami notasi, domain, range, dan grafik suatu fungsi. Kemudian operasi aljabar pada fungsi. Kemudian menemukan konsep fungsi komposisi, sifat-sifat operasi fungsi komposisi, selanjutnya fungsi inverse, dan yang terakhir menemukan rumus fungsi inverse. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu subtema 3.1. Sebelum kita masuk ke dalam notasi, domain, range, dan grafik suatu fungsi, kalian harus mengingat kembali mengenai definisi fungsi dan relasi. Jadi, definisi suatu fungsi itu adalah suatu relasi khusus yang memasangkan setiap himpunan A dengan tepat satu anggota pada himpunan B. Sedangkan definisi dari relasi yaitu, relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu dengan anggota himpunan lainnya. Langsung saja perhatikan contoh berikut ini. Nah, untuk contoh A, ini merupakan relasi dan bukan fungsi. Mengapa bukan fungsi? Karena salah satu anggota himpunan A yaitu B memiliki lebih dari satu pasangan di himpunan B. Nah, untuk yang B, ini merupakan relasi dan bukan fungsi. Kenapa? Karena salah satu anggota himpunan A yaitu C tidak memiliki pasangan di anggota himpunan B. Nah, selanjutnya untuk yang C, ini merupakan relasi dan fungsi, karena anggota himpunan A memiliki tepat satu pasang di anggota himpunan B. Nah, selanjutnya kita masuk ke notasi fungsi. Jadi, suatu fungsi atau pemetaan dapat dinyatakan dalam suatu notasi, yaitu fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B. Jika X elemen A, Y elemen B, dan Y adalah peta dari X, maka fungsi f dapat ditulis fungsi f memetakan himpunan X ke himpunan Y, atau fungsi f memetakan X ke himpunan fx. Sehingga bentuk notasi fungsi yaitu fungsi Y memetakan himpunan fx. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke unsur-unsur fungsi. Jadi, ada 3 unsur-unsur fungsi. Yang pertama, domain disebut DF, yaitu daerah asal. Kemudian, kodomain atau disebut KF, yaitu daerah kawan. Kemudian, range atau disebut RF, itu adalah daerah hasil. Nah, perhatikan contoh berikut. Diketahui himpunan A yang beranggotakan 1, 3, dan 5, dan anggota himpunan B 0, 3, 6, 9, 12, 15, dan 18. Nah, suatu fungsi f memetakan A ke himpunan B ditentukan oleh fungsi fx sama dengan 3x dikurang 3. Maka tentukan yang pertama himpunan pasangan berurutan dalam fungsi f. Kemudian yang kedua, gambarlah fungsi f dengan diagram panah. Selanjutnya, tentukan domain, kodomain, dan range dari fungsi f. Nah, perhatikan jawabannya anak-anak. Untuk yang A, fungsi f x tadi diketahui yaitu 3x dikurang 3. Maka anggota himpunan A 1, 3, dan 5 kita substitusikan ke fungsi tersebut. Jadi untuk fx sama dengan 1, kita substitusikan menjadi 3 dikali 1 dikurang 3 sama dengan 0. Untuk fungsi fx sama dengan 3, kita substitusikan menjadi 3 dikali 3 dikurang 3 sama dengan 6. Selanjutnya fungsi fx sama dengan 5, kita substitusikan menjadi 3 dikali 5 dikurang 3 sama dengan 12. Maka pasangan berurutan dari fungsi fx sama dengan 1,0, 3,6, dan 5,12. Nah, untuk yang B, gambar diagram panahnya sebagai berikut. Nah, jadi ini merupakan anggota himpunan A, dan ini merupakan anggota himpunan B. Jadi anggota himpunan A1 berpasangan dengan anggota himpunan B yaitu 0. Kemudian 3 berpasangan dengan 6, 5 berpasangan dengan 12. Selanjutnya domain, kodomain, dan range-nya. Jadi daerah asalnya itu 1, 3, dan 5.
kemudian daerah kawannya atau kodomainnya 0, 3, 6, 9, 12, 15, dan 18. Kemudian range atau daerah hasilnya 0, 6, dan 12. Nah, selanjutnya kita masuk ke grafik suatu fungsi. Yang pertama, fungsi linear. Nah, bentuk dari fungsi linear ini adalah Y sama dengan AX plus B. Jadi grafiknya itu berupa garis lurus. Nah, seperti ini dia. Nah, dalam suatu grafik, sumbu X merupakan daerah asal, sedangkan sumbu Y merupakan daerah hasil. Nah, jadi dari contoh tersebut, kita dapat menentukan domain atau daerah asalnya. Jadi semua nilai X lebih besar dari min 2 memenuhi. Kenapa memenuhi? Karena garis ini akan semakin ke kanan, maka dia akan lebih besar dari min 2. Maka dapat kita tulis notasinya yaitu X di mana X lebih besar dari min 2. Nah, kemudian untuk daerah hasil atau range-nya, semua nilai Y lebih besar dari min 6 memenuhi. Sehingga daerah hasilnya dapat kita tuliskan notasinya yaitu Y di mana Y lebih besar dari min 6. Karena garis ini akan semakin ke atas, maka disebutlah dia Y lebih besar sama dengan min 6. Yang selanjutnya yaitu fungsi kuadrat. Jadi bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi bentuk grafiknya ini berupa garis lengkung, seperti berikut. Nah, jadi dari contoh ini, dapat kita tentukan daerah asal atau domainnya, yaitu semua nilai X memenuhi, sehingga daerah asalnya adalah X, di mana X adalah bilangan real atau X elemen R. Kenapa? Karena garis lengkung ini semakin ke bawah akan semakin melebar. Itu alasanlah kenapa semua nilai X memenuhi. Kemudian untuk daerah hasil atau range-nya, jadi nilai Y yang memenuhi adalah Y lebih kecil dari 1, atau dengan kata lain, Y tidak mungkin bernilai lebih dari 1, karena garis lengkung ini akan semakin ke bawah. Jadi nilainya akan semakin minus. Jadi bentuk notasinya yaitu Y di mana Y lebih kecil dari 1, Y elemen R atau Y elemen min tak hingga koma 1. Yang selanjutnya yaitu fungsi rasional. Bentuk dari fungsi rasional ini adalah bentuk pecahan. Y sama dengan AX plus B per CX plus D, di mana syaratnya CX plus D ini tidak sama dengan 0, atau dengan kata lain penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, grafiknya itu berupa garis lengkung dan memiliki asimtot. Jadi garis lengkungnya ini, kemudian asimtotnya itu adalah garis putus-putus yang ini. Nah, kemudian dari contoh ini kita ketahui bahwa X ini sama dengan 2, kemudian Y-nya sama dengan 1. Nah, dari sini kita dapat menentukan domain atau daerah asalnya. Semua nilai X memenuhi kecuali X sama dengan 2, sehingga daerah asalnya dapat kita tuliskan notasinya yaitu X di mana X tidak sama dengan 2. Kemudian daerah hasil atau range-nya semua nilai Y memenuhi kecuali Y sama dengan 1. Sehingga daerah asalnya dapat kita tuliskan notasinya Y di mana Y tidak sama dengan 1. Nah, berikut adalah syarat agar suatu fungsi terdefinisi. Ada 4 syarat yang harus kalian ingat ya anak-anak. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Tentukanlah daerah asal atau domain dan daerah hasil atau range fungsi berikut. Untuk soal yang pertama, fungsi fx-nya sama dengan 2x plus 1. Di sini kita dapat menentukan domainnya, yaitu df sama dengan x, di mana x elemen R, artinya semua nilai x memenuhi. Kemudian range-nya, yaitu y sama dengan 2x plus 1. Jadi di sini kita inverse-kan, 1 kita pindahkan ruas ke kiri, menjadi y sama dengan min 1 sama dengan 2x. Jadi y min 1 per 2 sama dengan x. Karena penyebutnya tidak mengandung variabel y, maka semua nilai y memenuhi. Dia tidak termasuk ke dalam 4 syarat khusus tadi. Selanjutnya nomor 2, fungsi fx-nya sama dengan 3x min 5 untuk x lebih besar sama dengan min 2 dan x lebih kecil sama dengan 3 x elemen real. Maka domainnya dapat kita tentukan, di situ sudah jelas tertulis x lebih besar dari min 2, x lebih kecil dari 3. Maka notasinya sebagai berikut. Nah, dapat kita tulis anggotanya yaitu min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, untuk range-nya, tadi kan fungsinya itu 3x dikurang 5. Maka
daerah asal tadi yang terkecil dan yang terbesar kita substitusikan ke fungsi tersebut. Jadi untuk fx sama dengan min 3 sama dengan 3 dikali min 3 dikurang 5 sama dengan min 6 kurang 5 sama dengan min 11. Untuk fx sama dengan 3 sama dengan 3 dikali 3 dikurang 5 sama dengan 4. Maka untuk range-nya y di mana y lebih besar sama dengan min 11, y lebih kecil sama dengan 4. Y elemen bilangan real. Selanjutnya yang ketiga, fx sama dengan 4x ditambah 5 per 3x dikurang 9. Nah ini bentuk pecahan, maka penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Maka untuk domainnya langsung saja kita kerjakan di penyebutnya 3x min 9 tidak sama dengan 0, 3x tidak sama dengan 0 plus 9, 9-nya pindah ruas, 3x tidak sama dengan 9, x tidak sama dengan 9 per 3, maka domainnya dapat kita tentukan df sama dengan x, di mana x tidak sama dengan min 3, x elemen real. Maka untuk range-nya yaitu y sama dengan 3x plus 5 per 3x kurang 9. Ini kita kali silang menjadi y dikali 3x kurang 9 sama dengan 4x plus 5. Maka menjadi 3xy kurang 9y sama dengan 4x ditambah 5. Maka 3x sama dengan 4x, jadi 4-nya pindah ruas dan 9y juga pindah ruas. Menjadi 3xy dikurang 4x sama dengan 9y plus 5. X-nya kita keluarkan menjadi x dikali 3y dikurang 4 sama dengan 9y plus 5. X sama dengan 9y plus 5 per 3y dikurang 4. Nah maka penyebut ini tidak boleh sama dengan 0. Maka langsung kita selesaikan. 3y sama dengan 4 tidak sama dengan 0. 3y tidak sama dengan 0 plus 4, 4-nya pindah ruas ke kanan. 3y tidak sama dengan 4, y sama dengan tidak sama dengan 4 per 3. Maka RF-nya sama dengan y, di mana y tidak sama dengan 4 per 3, y elemen bilangan real. Nah berikut ada soal yang harus kalian kerjakan. Kerjakan di buku tugas kalian ya anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.